di pojok barat. Sebelah sini ruang parkir, kemudian ruang guru, kemudian di sana lapangan. Ini pemandangan sekolah saya udah kelihatan tertata rapi, bersih. Sebagai sekolah adiwiyata mandiri. Kemudian di sini kelas 8. Di sini taman. Ini dibangun mulai dari 2012 untuk mencapai sekolah adiwiyata mandiri. Kemudian ini ke arah utara. Saya coba untuk menyisir ke bangunan sebelah utara. Untuk kelas 7. Kemudian di sini ada taman lagi. Lumayan rimbun, hijau. Saya susuri ke arah barat. Di sini ada WC putra. Untuk WC putra dan putri itu dipisah ya, biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya tidak masuk ke WC, saya ke arah sebelah baratnya. Nah, ini dipakai untuk nyimpen mebeler yang rusak sebelum didandani lagi. Saya kemudian kembali ke sana, ke arah utara. Jadi ini pojok barat, utara. Kemudian saya coba untuk menuju ke bangunan yang ada di bagian paling utara. Ini, jadi setiap bagian yang kosong ditanami tanaman, karena untuk sekolah adiwiyata itu harus setiap lahan ada tanamannya. Nah, ini yang bangunan paling sudut utara ini. Bagian utara, barat, ini libur, jadi anak-anak kosong, sepi, suasananya hening. Kemudian sebelah ujung barat ini juga dipakai untuk nyimpen mebel-mebel yang rusak. Sekarang saya mau ke bagian kantin sekolah. Ini rumah berjalan ya, syarat untuk sekolah adiwiyata itu harus ada rumah jalannya. Ini lingkungannya saya ambil dari bagian utara ke ruang guru sana, parkir. Kemudian ini bangunan UKS masih baru setahun ini diberi bantuan oleh pemerintah. Kemudian ujung itu yang warnanya biru itu WC putra lagi. Terus saya coba untuk menyisir yang paling utara. Nah, ini saya mau menuju ke kantin ya. Jadi di kantin sekolah ya sepi, semuanya sepi. Nah, sekolah saya itu pinggir sawah ini. Nah, ini kantinnya. Daun-daun kering ini pada berguguran. Kantinnya sudah rapi. Anak-anak sudah bisa beli jajanan di tempat yang nyaman ini. Nah, ini saya ke utara, ini pojok paling utara ini. Nah, sebelah barat sekolah saya itu ada kuburan, namanya pemakaman si Cengis. Nah, bagian barat itu kelihatan pohonnya. Ini dulu dipakai untuk pemilahan sampah, tapi sudah dipindah. Nah, ini bagian yang jarang terjamah ini. Ini satu kios, dibikin tidak tertutup biar rapi. Kemudian biayanya nggak mahal ya. Ini ada 2, ini kios ke
ketiga, ini kios keempat, kios kelima, kios keenam, kemudian ini kios ke-7, 8. Jadi ada 8 kios. Ini dulu kolam karena ini musim kemarau. Jadi kolamnya kering. Kalau ini ada kolamnya, dilihat enak. Ini persawahan itu yang jauh itu. Itu ada rumah yang ada di tengah sawah. Orang yang usaha perikanan. Nah ini jalan sebelah tembok. Itu jalan untuk ke pemakaman. Jadi ke pemakaman Sisengis itu harus kayak setengah mengelilingi sekolah ya. Dulu sebelum dibangun jalan ini, jalannya lewat tengah-tengah sekolah. Sehingga kadang-kadang anak-anak pada takut kalau pas lagi ada proses pemakaman. Nah saya coba lagi berkeliling ya, untuk mengenalkan sekolah saya. Nah ini ruang lab. Ini. Jadi karena libur, suasananya kurang bersih ini. Nah itu WC. Yang namanya WC Putra jarang bersih. Ini pemandangan untuk setiap lahan yang ditanami tanaman, dibuat taman. Nah ini ke arah selatan ini ya, ke lapangan basket. Kemudian di sebelah ujung timur itu nanti ada ruang UKS lagi, ada ruang TU, ruang kepala sekolah, kemudian ruang BK itu yang di ujung sana. Nah ini hutan atau hutan sekolah ini. Alhamdulillah dulu 2013 ini saya tanami pohon jati, berarti sudah sekitar 13 tahun ini pohon jatinya. Ini saya masih menyusur ke arah timur, ini berarti di ujung timur. Sekolah saya dekat jalan raya. Nah ini lab IPA. Ini. Nah ini yang tadi saya bilang hutan sekolah ini. Ada banyak pohon jati. Dulu saya tanam karena daripada mati ini. Tapi alhamdulillah sudah kelihatan bagus ini. Cuman kotor. Dan ini ada greenhouse. Untuk yang sudah hadir, terima kasih. Ini saya baru latihan ya, latihan lift ya. Nah ini greenhouse-nya. Jadi sekolah adiwiyata itu harus ada greenhouse-nya. Ini kolam. Dibuat tempat untuk foto-foto sama istirahat anak-anak ini. Jadi anak seneng berada di sekolah. Ini greenhouse-nya. Saya ke timur lagi. Mohon maaf ya untuk yang gabung, katanya latihan, saya pikir nggak ada yang masuk ke lift saya ini, mohon maaf ya. Nah ini yang paling pojok timur. Nah ini ada taman lagi. Ini pohon ini berarti udah 13 tahun ini, dulu tingginya hanya 1 meter ini. Ini suasana kelas lagi. Ini saya ke utara. Nah itu tadi yang jalan sebelah utaranya itu jalan ke pemakaman. Nah itu ada suara-suara kendaraan ya, ini di pinggir jalan sudah. Nah ini sebelah utara paling timur. Saya susuri lagi ke arah selatan, ini kelas 7. Mohon maaf ini kalau kotor ini ya.
tempatnya kotoran, anaknya libur, kemudian sebagian penjaganya juga tidak hadir setiap saat, mungkin nanti dibersih. Nah, ini ruang kelas. Nah, ini gedung perpustakaan. Ini ada tulisan Sekolah Penyelenggara Gerakan Literasi Buka Buku Buka Dunia, bersahabat dengan buku, dunia menjadi milik. Ini perpustakaannya diberi nama Marda Saba. Marda itu singkatan mari datang. Saba itu kebiasaan membaca. Nah, ini perpusnya ini. Liburan jadi perpus kan untuk siswa, jadi ditutup. Nah, ini saya sudah ke arah depan. Nah, ini ada taman-taman lagi. Nah, ini ada gazebo. Ya. Gazebonya itu tadi yang disebut Rumah Baca Pustaka Marda Saba. Di bawahnya ada kolam ini, kemudian airnya ngalir. Nah, tempat ini biasanya dipakai anak-anak waktu istirahat itu untuk duduk-duduk sambil membaca. Nah, ini saja berarti sudah mengelilingi tadi tempat yang kolam tadi ini. Ini catnya sudah agak lusuh. Nah, ini bawah gazebonya ini ada kolamnya. Mungkin kalau ditangkap kamera kelihatan bagus nih. Nah, ini jalan untuk menuju depan sekolah. Ini bisa ke arah selatan, tadi ke timur, selatan. Ini selatan agak nyerong ini. Nah, ini yang gedung lab komputer ini. Ini gerbang menuju tadi yang saya muter itu. Jadi ini gerbang untuk tempat parkir guru. Ini halaman depan. Ini tamannya. Kurang bersih ini ya. Daun-daun tapi sampahnya. Nah, ini bagian pelataran depan. Alhamdulillah sekolah saya itu sejak dipimpin oleh kepala sekolah yang baru itu banyak melakukan perubahan-perubahan yang drastis. Dulu ini paving ini, kemudian diaspal, karena kalau paving itu biasanya kalau pas bawa material rusak. Nah, ini bagian sisi utara taman-tamannya. Biasanya ini mandur airnya. Kemudian ini ada gazebo. Ini halaman depan. Tuh ada yang duduk-duduk. Orang tua siswa baru. Itu gerbang utama. Nah, ini air mancurnya ini dibangun ya belum ada 2 tahun ini. Nah, ini bagian pelataran, ini yang untuk masuk ke lobi awal. Ini lobi depan. Nah, itu ada tulisannya SMP Wonosari. Terus saya ke selatan lagi itu ada yang harusnya keluar air mancurnya, ini bagus banget. Cuman kebetulan mungkin pompanya rusak. Ini saya arahkan ke timur, ada masjid. Masjid ini dibangun dari infak siswa dan guru juga, termasuk alumnus yang dulu pernah sekolah di sini dan berhasil membangun masjid dana swadaya berarti ini. Nah, itu banyak orang tua yang lagi nunggu. Ini PPDB. Jadi ada yang terpaksa harus lepas ya PPDB, yang sekarang nggak tahu nih bagus apa enggak sistem zonasi. Karena ada anak yang kepingin sekolah di sini,
Tapi karena sistem zonasi, daftar di sini kemudian tergeser siswa yang daftar ke sekolah lain. Nah ini masjid yang untuk butuh ini, Putra di Putri di sebelah sana. Nah saya menuju ke sisi selatan. Nah ini Bapak Ibu Guru yang lagi melayani pendaftaran siswa baru. Tuh, saya menuju ke arah barat, itu lapangan. Tuh, ini dapur. Tuh, saya akan ke selatan dulu. Ini ada ibu cantik, tua tapi cantik, Bu Wilu namanya. Ini Bu Novi. Iya, lagi dinas. Kalau saya lagi asal berangkat, katanya siswa libur, guru kerja. Jadi saya ke selatan. Ini bangunan yang ke arah selatan. Jadi kalau ditangkap kamera mungkin bagus ya. Tapi kalau yang real mungkin nggak seindah gitu. Nah ini ada sungai kecil. Di tempat saya namanya Wangan ini. Ini dibutuhkan untuk ngaliri sawah di sebelah timur. Ini arah selatan, ini yang tadi saya sampaikan bahwa setiap jengkal tanah harus ditanami. Itu syarat sekolah Dwiata. Nah ini saya menghadap ke barat, berarti muteri bangunan yang tadi. Nah ini dulu waktu pertama kali sekolah Dwiata mau dibangun ini kosong ini. Berarti tanaman ini juga umurnya sudah 11 tahun. Nih, saya mau ngelongok ke petugas yang lagi ngelayani PPDB ini. Nah itu ada Pak. Halo Pak Sabar. Tuh. Nah ini saya ke selatan. Ini bangunan paling selatan. Jadi ini di pojok timur selatan. Nah ini saya tunjukkan tadi sungai kecilnya. Nah ini sungai kecilnya. Nah ini baru dibuat kemarin. Jadi waktu rapat pleno itu orang tua dimintai sumbangan, bukan pungutan katanya ya. Jadi sumbangan. Kenapa disebut sumbangan? Karena mereka menentukan sendiri besarannya. Kemarin waktu rapat itu saya buat hitungan, kebetulan alhamdulillah saya bagian sarpra ya. Jadi ditugasi sarpra. Sarana prasarana ini lagi di dandani ini. Jadi diharapkan nanti sekolah bukan tempat untuk belajar tapi juga untuk bermain. Nah ini kelas 7 F, G, H ada 3. Kadang-kadang kelas ini dipakai untuk pertemuan. Sekali lagi mohon maaf untuk yang hadir di sini, saya nggak ngerti bahwa latihan lift itu ada yang datang. Mohon maaf ya. Selamat siang, selamat pagi untuk semua. Nah ini kebun sekolah. Kemarin ditanami mundul, ubi jalar, tapi tidak balik modal. Yang nanam anak-anak dalam kegiatan P5. Jadi untuk kurikulum sekarang itu ada yang namanya P5, salah satunya itu anak diajak untuk melakukan kegiatan kayak semacam wirausaha. Itu yang pojok kulon barat ini berarti pojok timur selatan ini. Ini bangunan baru lagi, belum dipakai, urung dicat. Ini. Nah ini sudut timurnya. Ini saya ke sebelah sini untuk saya tunjukkan bagian pojok.
Ini susah banget ini ngurus sekolah yang demikian luas, baru dipotong sebulan sudah tumbuh lagi. Ini selatan. Saya coba untuk nengok yang bagian. Nah ini. Jadi banyak perdu lagi ini, padahal belum ada 2 bulanan nih. Ini ditanami buah-buahan, ada buah blimbing ini banyak, tapi buahnya di tanaman ini dapat bantuan ini dari dinas lingkungan atau dinas pertanian. Ini beberapa kali lahan ini digarap tapi kurang menghasilkan. Mungkin awalnya itu karena dulu ini kan sawah ini. Jadi kebenaran itu saya rumahnya deket sekolah ini. Jadi rumah orang tua saya, nah itu yang ada masjidnya itu. Nah sebelah masjid itu rumah orang tua saya. Jadi saya waktu kecil main-main ke sini, ini sawah semua. Sering mancing belut. Kemudian kalau nyari belalang atau melintengi burung juga sini saya balik lagi. Ini di SMP 2 Wotsari ini Mas, Mbak ya, Mbak Mimi ya, SMP Negeri 2 Bawasari sebagai sekolah adiwiyata mandiri yang kemarin tanggal 2 Mei bertepatan dengan Hardiknas itu ulang tahun yang ke-40. Saya kemarin posting yang pembinaan upacara 48 salah itu. Karena udah tua matanya, jadi angka 40 saya kira 8. Jadi mohon maaf ya untuk yang sudah hadir tadi, bener loh, saya baru dikasih tahu Anda bisa live. Nah ini kan mumpung sepi, ada sesi latihan. Saya pikir sesi latihan itu nggak ada yang datang. Monggo yang sudah gabung, mohon maaf ya. Saya cuma pengen menunjukkan suasana sekolah saya. Saya di sini sudah mulang hampir 18 tahun. Ya. Jadi udah tamat SMA kalau orangnya. Ini yang taman tadi. Ini dibuatkan tempat untuk duduk. Jadi saya akan lanjutkan ke arah barat. Selamat bergabung. Mohon maaf ya. Sekali lagi mohon maaf karena nggak ngerti. Saya pikir benar-benar sesi latihan itu hanya kayak orang ngomong sendiri nih. Tahu-tahu loh kok ada yang ngikuti. Nah ini yang bagian halaman belakang sekolah. Jadi kalau umpamanya tempatnya kelihatan kotor, maklum ya, liburan ini. Jadi penjaga itu hanya 3. Ini yang tadi kebunnya itu ada pohon buah tapi sudah kalah dengan itu. Nah ini yang tadi Wangan, ini saya tunjukkan, ini kayak rumah jalan tapi atasnya pakai tanaman rambat. Cuman ini baru dipotongi, terus kemudian juga musim kemarau. Nah ini tumbuhan ini sudah 13 tahun juga ini. Ini sama sebelah kanan kiri 3 tahun. Nah saya berarti menuju ke tengah lagi. Ini yang tadi lapang. Jadi saya berusaha kelilingi ya sekolah saya. Nah ini lapangannya. Sebelah barat kemarin perpisahan Purna Siswa Gelar Karya. Di sini panggungnya. Ini di lapangan
basket sekaligus futsal, tenis dan sebagainya. Ini multi fungsi. Itu teman-teman yang lagi ngelayani PPDB. Nah ini teman saya ini masih muda ganteng ini, Pak Sofyan namanya. Nah saya ke barat ya. Jadi saya betul-betul mengelilingi sekolah saya nih. Nah ini pakai pot-pot ini untuk tempat menanam pohon biar rapi. Ini ke barat, sepi ya. Tuh. Ini setiap kelas ada tempat cuci tangannya. Cuman ini kerannya sering bodol ini. Anak-anak kalau pakai kurang hati-hati. Nah ini yang kemarin sisa bannernya ini. Kemarin untuk kayak tempat foto masih terpasang. Alhamdulillah. Berarti saya masih bisa mengambil ini gambarnya. Nah, class of 20 and 24 graduation. 13 bahasa Inggris apa ini? 16 ya. 6 24 SMP Negeri 2 Wotsari. Ini kemarin untuk foto lah, ini panggung yang permanen. Setiap kegiatan diadakan ke sini, lomba-lomba termasuk paduan suara, nari, nyanyi di sini. Kecil. Ini hiasannya. Ini kerjaannya guru seni budaya nih. Nah, ini kelas yang paling barat, membujur dari utara ke selatan. Saya berjalan ke arah barat. Nah, saya ke arah selatan ini saya ambil gambarnya. Nah, ini. Nah, itu ada tempat untuk bank sampah. Jadi kalau sekolah Adiwiyata itu harus ada bank sampahnya. Tapi saya nggak deketi lah ya. Kelihatan kotor ini, kepenak sama yang sekarang ngurusi Adiwiyata untuk tahun ini. Jadi saya ngurus Adiwiyata itu dari tahun 2012 sampai saya pasrahkan ke orang lain sudah 3 kali. Saya, Bu Nur Widi, saya 2017 saya serahkan. Nah, ini dulu musola ini. Sekarang untuk ruang keterampilan. Nah, ini tempat wudhu dulu ini. Tuh ada bekas karannya. Tuh suara air itu. Nah, ini tempat untuk anak. Jadi anak-anak pada duduk di sini kalau istirahat sambil makan jajan, cuman mereka dikasih tahu jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kalau dilihat itu jarang sampah yang sisa-sisa makanan, ini sampahnya sampah daun semua. Kalau dalam sekolah Adiwiyata itu sampah daun tidak masalah, karena itu kalaupun busuk juga akan menjadi pupuk. Ini semua hampir lapangan itu ada potnya ini. Nah, ini ujung barat tapi sisi tengah. Ini ada tower. Ini. Untuk memenuhi air, kebutuhan air siswa itu ada 3 tandon air, tangki air. Ini bagian sini. Di sini sering nih dibolongi maling ini. Ini masih ditutup seng itu. Ini tembok semua. Jadi ini juga bekas dibolongi maling ini, tapi enggak sampai kemalingan, alhamdulillah. Ya. Kayaknya saya sudah muter. Mohon maaf ya untuk semuanya. Ini untuk matikan kamera saja saya nggak ngerti. Makanya saya selalu ngomong
belajar begini. Saya sudah tua, hampir pensiun. Makanya saya kepingin membuat sesuatu besok yang saya kasih kayak tema yang saya sebut titik nol. Jadi besok kalau saya pensiun, insya Allah saya akan membuat proyek, tapi nggak saya sebut sekarang ya, waktu tiru, karena belum ada ini. Nah, saya sudah betul-betul memuteri sekolahan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf, ini orang live kok begini ya. Nah, saya nggak ngerti betul tuh. Jadi karena ketidaktahuan saya minta maaf yang sebesar-besarnya untuk live hari ini. Kayaknya saya tutup dulu ini. Saya agak grogi juga loh, baru ada yang gabung-gabung. Terima kasih pada semua yang sudah gabung. Mungkin perlu saya sampaikan ya. Jadi saya beruntung banget ini. Kemarin saya lihat untuk bisa live itu butuh 1.000 pengikut. Tapi 2 jam yang lalu saya mendapat notifikasi Anda boleh live siaran langsung. Padahal pengikut saya baru sekitar 117 kalau tidak salah ini. Tuh. Jadi saya akhiri sampai di sini dulu untuk live hari ini. Berarti saya sampai ke titik pertama tadi, saya memulai di sini. Saya sudah berkeliling. Lumayan ini, berarti kayak olahraga ini. Terima kasih atas kehadirannya. Salam kenal ya. Saya Hernawan Muhammad Nur, itu untuk namanya tak tambah John biar kelihatan mandan berbeda, mandan gaul itu. Mohon maaf atas semua lah ya. Semua ini baru benar-benar pertama. Jadi apa saja kalau pertama itu grogi, nggak kepenak rasanya. Ada kayak semacam beban. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.